Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari Umar bin Khattab masuk menemui baginda Rasulullah SAW sambil menangis. "Mengapa engkau menangis, wahai Umar?" tanya Rasulullah. "Ya Rasulullah," ujar Umar, "di depan pintu ada seorang pemuda menangis. Tangisnya menyayat hatiku. Coba suruh dia masuk," perintah beliau. Umar membawa masuk pemuda yang sedang menangis itu. Beliau bertanya, "Mengapa ia menangis? Apakah engkau menyekutukan Allah?" "Tidak," jawab si pemuda. "Apakah engkau membunuh orang secara tidak benar?" "Tidak juga ya Rasulullah." "Allah akan mengampuni dosamu sekalipun sebesar langit dan bumi," ujar Rasulullah. Lanjut si pemuda masih menangis. "Dosaku lebih besar, dosaku teramat banyak, dan aku takut pada kemurkaan Tuhanku." "Apakah dosamu lebih besar dari kursi Allah?" "Lebih besar lagi ya Rasulullah." "Apakah dosamu lebih besar dari arsy-Nya Allah?" "Lebih besar lagi." "Kalau begitu, apakah lebih besar dari Allah?" "Tentu saja Allah lebih besar dan lebih agung dari segala sesuatu," jawab pemuda itu. "Beritahu aku, apa dosamu sebenarnya?" pinta Rasulullah. "Aku malu kepadamu ya Rasulullah." "Jangan malu, coba ceritakan kepadaku." "Ya Rasulullah, aku adalah orang yang suka membongkar kuburan. Sudah 7 tahun lamanya aku melakukan ini. Suatu ketika ada seorang anak perempuan Ansor meninggal dunia. Usai ia dimakamkan, aku membongkar kuburannya dan melucuti kain kafannya. Setan berhasil menggodaku sampai aku menyetubuhinya. Setelah itu aku meninggalkannya begitu saja." Kemudian mayat itu seolah-olah hidup kembali dan berkata, "Tidaklah engkau malu kepada Allah? Tidaklah engkau takut kepada hukumannya kelak di akhirat? Engkau meninggalkanku dalam kondisi telanjang dan junub." Mendengar cerita pemuda itu, baginda Rasulullah SAW berdiri dan berkata, "Wahai fasik, pergilah engkau dari hadapanku. Tidak ada balasan yang pantas bagimu selain neraka." Pemuda itu keluar dari hadapan baginda Nabi. Pemuda itu keluar dari hadapan baginda Nabi sambil menangis, penuh penyesalan dan kecewa luar biasa. Ia berjalan menuju padang pasir, tidak makan, tidak minum, dan tidak pula tidur. Selama 7 hari ia hanya menangis dan menangis. Akhirnya tenaganya hilang hingga ia tidak bisa berjalan lagi. Ia jatuh tersungkur dan berdoa, "Ya Tuhanku, aku adalah hamba-Mu yang berdosa. Aku datang kepada utusan-Mu agar bisa menolongku. Akan tetapi aku diusir dari hadapannya. Hari ini aku datang kepadamu agar engkau mengampuniku. Dengan kasih-Mu, jika engkau tidak mengampuniku, kirimkanlah api dan bakarlah diriku selagi aku masih hidup di dunia ini sebelum engkau membakarku di neraka kelak." Malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah lalu berkata, "Allah menyampaikan salam kepadamu." Beliau menjawab, "Dialah keselamatan darinya, keselamatan dan kepadanya kembali keselamatan. Allah berfirman kepadamu, Engkaulah yang memberi mereka rezeki. Tentu Dialah yang memberi aku dan mereka rezeki." Allah berfirman kepadamu, Engkaulah yang menerima tobat mereka. Tentu Dialah yang menerima tobat hamba-hambanya.
dan mengampuni kesalahan mereka. Allah berfirman kepadamu, Aku mengutus seseorang hamba kepadamu dan telah membeberkan dosa dan kesalahannya kepadamu. Namun engkau berpaling darinya lantaran satu dosa saja. Lantas bagaimana halnya dengan orang-orang yang berdosa kelak bila mereka datang dengan membawa dosa-dosa sebesar gunung? Engkau adalah utusanku. Aku mengutusmu sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadilah engkau penyayang kepada orang-orang beriman, memberi syafaat kepada orang-orang yang berdosa, memaafkan kesalahan hamba-hambaku. Aku telah mengampuni hamba-hambaku dan menerima tobatnya. Baginda Rasulullah kemudian mengutus beberapa sahabat untuk mencari pemuda itu. Mereka menemukannya dan menyampaikan kabar gembira tentang ampunan dari Allah. Mereka datang membawa pemuda yang sudah lemas ke hadapan baginda Rasulullah SAW. Itu beliau sedang menunaikan sholat maghrib berjamaah. Dalam sholat itu baginda Rasulullah membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat At-Takatsur. Ketika sampai pada ayat hatta surkumul maqabir, hingga kalian masuk ke dalam kubur, pemuda itu menjerit dan tersungkur. Setelah selesai sholat, para jamaah mengerumuni si pemuda itu. Ternyata dia sudah tidak bernafas lagi dan meninggal dunia. Wallahu a'lam.